Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 bulan Ramadan 1441 Hijriyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi media untuk menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan kita sampaikan satu poin pembahasan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin, yaitu berisi nasihat-nasihat bagi kita orang-orang mukmin, yang itu semuanya dirangkum dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini disusun oleh beliau Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Semoga apa yang kita niatkan pada kesempatan siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita siang hari ini adalah tentang 10 adab berdoa. Sekali lagi, 10 adab berdoa. Beliau tuliskan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini di halaman 88 ada 10 adab ketika kita berdoa. Yang pertama adalah hendaknya kita berdoa di waktu-waktu yang mulia. Seperti halnya di hari Jumat, ini adalah waktu yang mulia. Kemudian di waktu sahur, ini juga adalah waktu yang mulia. Di sepertiga malam terakhir, ini juga waktu yang mulia. Kemudian di malam-malam bulan Ramadan, ini juga waktu yang mulia. Bahkan di hari-hari Ramadan itu sendiri, ini adalah juga waktu yang mulia. Sebagaimana yang pernah sudah saya sampaikan bahwa ketika di bulan Ramadan ini kita hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa juga kita maksimalkan ikhtiar kita. Harapan kita momentum Ramadan seperti ini menjadi awal momentum terbaik ikhtiar dan juga doa kita. Ikhtiar usaha kita semaksimal mungkin, doa kita, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya kita berdoa di kondisi-kondisi yang mulia. Bahwa kondisi-kondisi yang mulia ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, salah satunya adalah misalnya antara waktu adzan dan iqamah. Waktu antara adzan dan iqamah ini adalah waktu yang mulia. Meskipun sebenarnya fenomena kita saat ini di masyarakat kita berlomba-lomba untuk mempercepat antara waktu adzan dan iqamah. Karena kita selalu dikejar dengan jam, ya. Dikejar dengan jam yang ditempel di masjid-masjid itu, yang suaranya tit itu kan. Biasanya kita terkejar dengan itu. Waktu 2 menit misalnya antara adzan dan iqamah. Sebenarnya waktu itu adalah waktu kesempatan yang mulia kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu jarang masjid yang menggunakan jam yang itu jarang. Tetapi menggunakan apa? Menggunakan waktu yang sudah ditentukan oleh imamnya. Ketika imam sudah mengkode muadzinnya untuk iqamah, maka langsung iqamah. Tetapi kalau imamnya belum mengkode untuk iqamah, maka belum ada yang berani untuk
iqamah. Itu kalau zaman dahulu. Tetapi saat ini semuanya, baik muadzin maupun jamaah, bahkan imamnya, semuanya tunduk dengan jamnya. Ya, dari sisi ini memang mungkin kurang tepat, tetapi dari sisi yang lain mungkin akan ada maslahatnya karena kita akan efektif waktu, memperhatikan waktu betul begitu. Wallahu a'lam dalam hal ini. Kemudian salah satu di antara kondisi yang mulia adalah misalnya ketika waktu sujud. Ya, waktu sujud ini juga kondisi yang mulia, terlebih ketika sujud-sujud sholat kita yang sendirian misalnya. Nah, kalau sholatnya sholat berjamaah, ya imam harus tepo seliro, harus melihat kondisinya makmum. Tidak boleh kemudian tiba-tiba imam memanjangkan sujudnya sampai lama begitu, kemudian makmum bertanya-tanya, ini jangan-jangan imamnya pingsan atau bagaimana. Nah, ini nggak benar begitu. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita sholat sendiri di rumah dan yang lainnya, atau mungkin dengan keluarga saja, atau mungkin dengan keluarga yang sebelum sholat sudah kita beritahu nanti sujudnya yang terakhir kita panjangkan, silahkan berdoa dan yang lainnya, ini bagus begitu. Tapi kalau tidak ada deal sebelum sebelum sholat, maka sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan sekali lagi sering saya sampaikan, baik itu offline maupun online, sering saya sampaikan, kealiman seseorang itu tidak ditunjukkan dari panjangnya dia sholat. Sekali lagi, kealiman seseorang, kesolihan seseorang itu tidak ditunjukkan dari selama apa sholatnya dia itu, atau semakin panjang sholatnya maka semakin alim, semakin panjang sholatnya maka semakin solih. Tidak, bukan itu ukurannya, tetapi ukurannya beda, barometernya beda. Insya Allah nanti akan kita bahas di pembahasan yang berbeda, bukan di waktu ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sehendaknya kita berdoa dengan menghadap kiblat. Ini jika bisa ya, jika bisa. Tetapi kita tidak usah memaksakan. Kalau seandainya tidak bisa ya tidak boleh terus kemudian memaksakan diri. Misalnya kita dalam posisi duduk bersama dengan orang lain, terus kemudian posisi kita sedang menghadap ke selatan begitu, terus kemudian karena waktunya berdoa tiba-tiba orang tersebut muter duduknya dan dilihat secara sosial tidak pantas misalnya, ngungkuri tonggoni begitu ya, membelakangi teman duduknya dan seterusnya, ini juga tidak pas. Maka sebaiknya kita memahami hal-hal seperti ini dengan layin, dengan murunah, dengan hal yang lembut begitu. Jangan saklek seperti apa yang disebutkan. Salah satu di antara kesekian banyak efek positifnya ketika kita menghadap kiblat ketika berdoa adalah kita bisa untuk mengangkat tangan kita dengan leluasa begitu. Berbeda dengan ketika kita dalam kondisi tidak menghadap kiblat, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ketika kita dalam majelis tertentu berbentuk lingkaran begitu, terus kemudian kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, juga mungkin akan berefek pada orang yang ada di samping kita gitu. Meskipun maaf, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan ini saya matur kepada panjenengan semua, mengangkat tangan ketika berdoa itu ada dasarnya dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangannya tinggi, artinya memang betul beliau mengangkat tangannya. Tidak hanya sekadar ngangkat-ngangkatan begitu, tidak. Atau hanya sekedar formalitas. Banyak di antara orang saat ini ketika berdoa mengangkat tangannya hanya formalitas, hanya karena nggak enak dengan orang lain dan seterusnya, kemudian ngangkat, nggak ada sebuah semangat untuk seakan-akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk kita refleksikan bersama-sama. Jangan-jangan kita berdoa kepada Allah tidak begitu antusias. Jangan-jangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ataupun juga hanya karena tidak enak dengan orang lain. Ini
perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah merendahkan suara, artinya tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu keras, tidak berteriak-teriak begitu, tidak berteriak-teriak. Nah, kalau seandainya doanya bersama-sama, doanya bareng-bareng, bareng-bareng itu kerasnya bukan karena keras masing-masing mengeluarkan suara yang keras, tetapi keras itu karena suara orang banyak. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan berarti terus kemudian saling saing-saingan, banter-banteran, semakin keras, ya, ngungguli temennya, lebih keras lagi. Ini tidak baik. Karena adabnya memang sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tidak begitu keras tetapi juga tidak begitu lirih. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lirih. Ini lebih baik begitu. Tetapi ada kalanya jika memang doa tersebut adalah sebagai syiar, doa itu sebagai pengajak kepada orang lain, ya, mengajak orang lain untuk bersama-sama berdoa, maka ada kondisi-kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu yang mungkin kita agak sedikit keraskan suara, tetapi tidak terus-terusan, ya. Ini sekali lagi perlu untuk kita perhatikan, dan sekali lagi berdoa harus tetap menggunakan adab yang baik, harus dengan sopan, dan memang kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tadarru', ya, tadarru', khusyuk, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tetapi kita antusias tinggi bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah kita harus yakin bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu annallaha azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbin ghafilin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam kondisi yang yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengijabah doa seseorang dari orang yang hatinya dalam kondisi lalai. Kemudian yang ketujuh adalah seharusnya kita bersikeras, artinya antusias tinggi, bahwa kita berdoa itu mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedarnya saja. Ya, tidak hanya sekedarnya saja. Bahkan di sini disebutkan oleh beliau muallif kitab Mau'izatul Mu'minin bahwa sebaiknya kita mengulanginya 3 kali. Misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Diulang lagi misalnya. Ataupun doa yang lainnya. Tetapi ini juga harus melihat kondisi. Kemudian yang ke-8 adalah seharusnya doa itu diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsungan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diawali dengan zikir kepada Allah, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin disebutkan Asmaul Husna yang berhubungan dengan doa tersebut. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana, ya Razzaq, irzuqna. Ada semacam muqaddimah, ada semacam awalan dahulu baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan oleh beliau sebaiknya juga diawali dan diakhiri dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini banyak orang saat ini yang saking alerginya dengan sebutan sholawatan,
sampai berdoa pun meninggalkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai lah, ya. Jangan sampai. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh malaikat, baru kemudian diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini adalah sesuatu yang sangat masyru'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika perintah itu kepada orang-orang yang beriman, perintah itu kepada manusia, maka kemudian tidak hanya salawat tetapi juga sallu wa sallimu taslima. Maka selalu kita mengucapkan salawat dan salam. Salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah dengan kata-kata salim di akhirnya. Apapun sigot salawatnya, maka akan menjadi sempurna ketika dibarengi antara salawat tersebut dengan salam. Ini dalam kondisi-kondisi umum, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus yang memang sholawat tersebut hanya sholawat saja, begitu. Nah, ini bukan pembahasan kita di waktu saat ini. Kemudian yang kesembilan adalah akan lebih baik. Ya, yang kesembilan adalah akan lebih baik ketika kita berdoa dengan doa-doa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga oleh ulama-ulama salafus salih yang betul-betul rasikh ilmunya, yang betul-betul mempunyai kemampuan mata batin, mata hati yang betul-betul baik. Jadi sehingga kita punya semacam metode dalam berdoa. Doa kita tidak ngawur, doa kita tetap ada tuntunannya, begitu. Sehingga dalam hal ini budaya menyanatkan doa itu penting. Budaya mengijazahkan doa itu penting. Doa ini diberikan oleh si fulan kepada saya, maka saya berdoa seperti doanya fulan tersebut. Fulan tersebut dari gurunya lagi, gurunya itu dari gurunya lagi, gurunya itu dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting, sehingga kita bermetode dalam berdoa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah adab batin. Adab batin kita dalam berdoa, ya. Misalnya adab batin yang dimaksudkan ini adalah ketika kita berdoa itu kita iringi dahulu, kita awali dahulu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dulu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati kita dalam kondisi yang betul-betul tenang, dalam kondisi yang betul-betul memang mengharapkan sesuatu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi batin kita ketika berdoa itu perlu. Konsentrasi ketika kita berdoa itu perlu. Bahkan mungkin istilahnya ketenangan jiwa ketika kita berdoa itu penting sekali. Maka saya sampaikan bahwa yang ke-10 ini sebenarnya adalah rangkuman dari ke-9 yang pertama tadi. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa berdoa dengan doa yang betul-betul beradab, doa yang betul-betul bermetode, doa yang betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama yang sudah mendahului kita, dan kita berdoa dengan doa yang bermetode, tidak hanya berdoa sekedarnya saja, kita mempunyai keinginan raghbah yang tinggi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua doa kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga doa-doa kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita senantiasa mendapatkan ijabah qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.